Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Zoom kali ini. Kita melanjutkan materi minggu lalu yang belum sempat selesai, hitungan dasar. Jadi ini kita mereview aja sebentar, tapi bukan kayak Abang bilang bukan latihan secara utuh ya, hanya mereview sebentar materi-materi dasar hitungan untuk berhitung itu. Yang jelas kalau di dalam hitungan, coba ke atas dulu, Dek? Paling atas dulu, mereview sedikit. Nah, yang paling perlu kita ketahui, hitung dasar ini kan kalau ada yang di dalam kurung itu yang paling utama daripada perkalian, apalagi penjumlahan dan pengurangan, gitu kan. Tapi kalau nggak ada yang dalam kurung, barulah perkalian dan pembagian. Tapi itu pun dilihat siapa yang duluan jumpa dari sebelah kiri. Kalau perkalian duluan. Ya kan, kalau 5 dikali 4 dibagi 2. Kali dulu, 5 kali 4 dulu, baru dibagi. Jangan 4 bagi 2 dulu. Gitu. Kadang bisa ada angka-angka yang bisa berbeda hasilnya. Kalau bagi duluan. Gitu. Untuk kalau misalnya nggak ada perkalian dan pembagian, hanya penjumlahan dan pengurangan, itu diusahakan sebenarnya dari kiri juga ngitungnya. Memang lebih banyak angka kalau pengurangan dan sama penjumlahan dieksekusi yang manapun, mau itu belakang, depan, ada yang memang hasilnya tetap sama, gitu kan. Tapi ada juga beberapa yang saya temui, khususnya yang kalau pengurangannya di tengah-tengah, itu hasilnya bisa beda. Kemarin udah sempat juga Abang jabarin itu di grup kan. Itu hasilnya bisa beda. Jadi usahakan sebenarnya dari pinggir, dari sebelah kiri aja dulu hitung gitu. Untuk kemarin juga ada yang request orang adik, salah satu dari anggota grup, untuk negatif. Negatif kalau ditambah positif itu hasilnya negatif, gitu kan. Kalau dia negatifnya lebih besar, misalnya kayak itulah -2 ditambah 1 gitu kan. Jadi -1. 3 ditambah -2 karena positifnya lebih besar, jadi positif jadinya. 2 dikurang -2. Kalau dia kurang ketemu min, berubah menjadi positif. Sama artinya dengan 2 ditambah 2. Gitu juga, -2 dikurang 2. Itu sama artinya -2 ditambah 2. Makin banyak minnya. Gitu kan. Kecuali -2 dikurang -2. Berarti kurang ketemu min, berubah menjadi penjumlahan positif. Jadi -2 ditambah 2. 2 dikali -2, udah pasti kalau kali sama bagi, salah satunya negatif, hasilnya pasti negatif. Kalau dua-duanya negatif, hasilnya pasti positif. Itu kalau perkalian sama pembagian. Oke, lanjut bawah, Dek. Pecahan. Tunggu. Ini pecahan kita, materi mana yang mau kita apai dulu ya? Cara mudah pecah penjumlahan, pengurangan, hitung campuran, menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalau pecahan, kayak Amang bilang kemarin, kalau menentukan pecahan udahlah kemarin kan, penting dikali silang dia, 3 kali 7, 21. 21-nya di bawah 3/8. 4 kali 8 itu 32, jadi 32-nya di bawah 47. Jadi lebih besar sih 4/7 gitu kan. Udah bawalah, Dek. Ini kita masuk penjumlahan. Mana lagi?
Nah, itu udah apalah kalau pecahan campuran bilangan bulat dengan bilangan pecahan, itulah disebut pecahan campuran. Terus bawah lagi deh. Penjumlahan mana penjumlahan? Udah. Nah, untuk penjumlahan, kalau dia misalnya 1/2 ditambah 1/4, 2 sama 4 itu kan kelipatan yang sama. Kan gitu. Jadi nggak perlu kita kalikan 2 dikali 4. Pakai aja sih 4. Karena 2 kali 2 ya 4, gitu kan? 4. Jadi tinggal 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. Jadi 2 di sini. Ditambah 1. Gitu. Jadi 3/4. Nah, kalau dia satu kelipatan gini, nah, kalaupun, aduh, kok abang klik. Kalaupun nggak satu kelipatan, misalnya 1/2 ditambah 1/3. Nah, ini tinggal cukup kali silang. Ini pokoknya ini kali silang dulu. 2 kali 3, 6. Udah, ini kali ini 3. Ini kali ini 2. Jadinya 5/6 gitu. Nah. Terus contohnya lagi. Tadi kan kalau dia satu kelipatan. Ini kalau nggak satu kelipatan tapi ada hasil perkaliannya yang sama angkanya. Kita contohkan 1/4 ditambah 1/6. Nggak perlu kita kalikan langsung. Itu nanti tinggi kali angkanya, hasilnya tinggi kali, ujung-ujungnya perlu disederhanakan. Gitu. Jadi cukup 4 kali berapa dan 6 kali berapa, cari KPK-nya yang hasil perkaliannya sama angkanya. 4 kali 3, 12. 6 kali 2, 12. Jadi cukup pakai yang 12. KPK-nya aja. Gitu. Nah, ya memang harus hafal kali-kali lah. Khususnya yang kali-kali satuan kayak gini kan. 4 kali 3, 12. 6 kali 2, 12. Udah. Untuk menentukan angka pembilangnya, 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. 12 bagi 2, 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. Jadi 5/12. Jadi nggak perlu per 24. Kalau kita buat per 24 pun, per 24, 6 kali 1, 6. 4 kali 1, 4. Itu 10/24. Harus kita kecilkan, sama-sama dibagi 2 jadinya lagi. Nah, 10 bagi 2, 5. 24 bagi 2, 12. 5/12 juga akhirnya. Kan gitu. Jadi nggak perlu, cukup berapa KPK-nya dari 2 angka ini. Perkalian berapa yang hasilnya sama dari 2 angka itu. Gitu. Oke. Nah, itu sekilas saja. Kemarin kan ada yang nanya pecahan. Terus kalau dia pecahan biasa dengan pecahan campuran, pecahan biasa misalnya setengah ditambah 2/4. Cukup pecahannya ini aja yang dieksekusi. Duanya nempel aja terus. Gitu. Duanya bakal nempel aja terus sampai akhir. Nah, tinggal 4, jadi 4 tambah 2, ya. 6/8. 4 tambah 2, 6. Jadi 2, 6/4 ya. Nah, jadi kalau 6/4, ini kan 6/4 bisa dikecilkan lagi. Kan gitu, 6 bagi 4, 6 bagi 4 itu 1, sisa 2. Ya kan?
Ini salahnya blanknya di mana lagi abang ini? 4. Betul kan 6/4 kan? Coba bantu koreksi. Ya kan? Aduh kok abang kalikan lagi. Oh, tahe. Bukan 6/4. Ini kan 4 penyebutnya. 2, 3/4. Oh, tunggu ya. Mana ini geser. Kayak abang bilang tadi, kalau udah 4 di sini kan, 4 penyebutnya, tinggal di 4 bagi 2, 2 dikali 1, 2. Ya kan? 2 ditambah 1. Jadi 2, 3/4. Oke, sorry, agak blank abang. Atau Jadi tinggal kayak gitu aja. 2-nya nempel gitu aja. Ya, kalau dia penjumlahan, udah pasti 2-nya bakal nempel. Kalau dia pengurangan, beda lagi. Tunggu ya. Tunggu bentar. Terus kemarin kita udah belajar juga tentang apa ya, desimal dengan pecahan. Oh, nggak bisa dihapus nih, Dek. Tolong, Dek Irsan. Nggak bisa dihapus. Oke. Kasih yo. Nah, sementara kalau misalnya desimal lah, desimal cara penjumlahannya untuk angka desimal dia sesuaikan misalnya 0,5 ini kan per 10 ditambah 0,25. Sesuaikan posisinya sama, yang per 10 dia per 10, per 100 dia per 100, per 1000 dia per 1000, begitu berikutnya. Jadi jangan dibuat kayak gini, 0,5 ditambah 0,25. Ini udah salah. Dia mengikuti bilangan yang di belakang koma. Jadi kalau per 10 dia per 10, kalau ada lagi misalnya 2 di sini, per 100 dia per 100, per 1000 dia per 1000, begitu seterusnya. Gitu, cara menjumlahkannya. Jadi mengurutkannya kayak gitu dia. Jangan jangan kayak angka bulat biasa. Berbeda dia. Bentar ya. Oke. Apalagi di penjumlahan ini, ada yang mau ditanyakan? Bagian apanya? Kalau pecahan campuran dan pecahan biasa, udah bisa lah kan? Kalau dia tunggu ya. Mana kemarin materi yang kita apain di grup MTK dasar? Kalau misalnya bentuk desimal, ya jawabannya opsinya bentuk desimal bukan pecahan Kak, gimana? Oh, ya udah, kalau misalnya soalnya pecahan kian, udah eksekusi dulu sampai habis deh. Nanti hasilnya itu aja didesimalkan gitu. Nah, tapi kalau misalnya pecahannya sederhana, misalnya 2/3, 3/4, yang memang udah tahu kita berapa apanya itu, hasilnya itu, ya udah dari awal pun dibuat desimal juga nggak ada masalah. Itu kembali ke selera masing-masing deh. Jadi nggak ada patokan harus digimanakan dulu. Kayaknya itu aja lah kalau untuk penjumlahan ya. Misalnya 0,5
Apa tadi, ada pertanyaan lagi di chat? Oh, sama. Reply. Kalau misalnya diubah samakan penyebut. Ya itu makanya kayak bilang kalau pecahan kian apanya soalnya, ya eksekusi aja dulu. Kalau dia samakan perlu penyamaan penyebut, samakan penyebutnya gitu. Hasilnya itu aja kita desimalkan gitu. Oke, kalau untuk misalnya pecahan itu pun pecahan dengan desimal, ya udah kita buat aja misalnya 0,5 ditambah 1/4 gitu katanya. 0,5, ya udah kita buat aja setengah kan, atau 5/10 gitu kan. 5/10 berarti bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 5 jadi 1/2 gitu. Kan gitu. Ditambah 1/4, gitu aja dibuat. Memang kalau ini ya nggak ada apanya, nggak ada carcepnya, memang harus diubah dulu salah satu, mau yang pecahan diubah ke desimal, mau yang desimal diubah ke pecahan dulu. Itu selera masing-masing. Oke, aman untuk penjumlahan. Untuk persen pun gitu juga itu. Persennya ya tetap sama, kecuali dia perkalian. Kalau namanya persen, persennya itu juga harus ikut dikali. Gitu. Jangan cuman bilangan bulatnya aja. Oke, aman? Biar kita lanjut. Oke. Oke ya, kita lanjut untuk pengurangan deh. Nah, itu udah perkalian. Coba, atas tadi ada pengurangan nggak? Itu penjumlahan. Bawah lagi, kok nggak ada pengurangan nih? Udah, biar langsung lah. Untuk pengurangan, kalau pecahan sama juga, pecahan biasa dengan pecahan biasa, dia menyamakan penyebut gitu. Ya udah setengah kurang kurang 1/4, ya samakan lagi penyebutnya. Pembilangnya itu dikurangkan, kan gitu. Ya kan? Pembilangnya itu dikurangkan. Jadi 1/4. Gitu aja dia. Kalau dia kalau dia pecahan campuran dengan pecahan biasa, baru misalnya 1,5 kurang 1/4. Ini di satunya tetap dulu, ini 1/4. Ini jadi 2 dikurang 1. Oh, ini masih pas, ini masih bisa 1/4 ya. Iya, belum harus dipinjam kan? Di angka berapa yang harus dipinjam tuh ya? Iya, udah pas ini. Kita coba bilangan bulat dengan pecahan campuran. Bilangan bulat biar tanpa perlu harus menyamakan penyebut ataupun diubah ke dalam pecahan biasa, misalnya 4 dikurang 3/4 dulu gitu ya. Nah, buat aja 4 itu kan kalau kita pecah bisa menjadi 3/4 kan? Kita mengikut penyebutnya. Tinggal dikurangi 3/4. Jadi 3, 1/4. 4/4 ini, 4/4 1. Ya kan? Jadi 3 ditambah 1, ya 4 juga. Jadi gitu.
Kalau dia pecahan campuran, empat dikurang 2,5. Nah, ini pecah aja. Kita ngikuti penyebutnya ini aja. 3, 2/2 dikurang 2, 1/2. Udah 3 kurang 2. Bilangan bulat kurang bilangan bulat. Pecahan kurangkan dengan pecahan. 3 kurang 2, 1. 2 kurang 1, 1. Kan gitu. Udah, gitu doang. Nah, ininya aja kita pecah. Gitu. Bilangan berapa yang kira-kira perlu dia apa ya? Yang bilangan bulatnya harus dipinjam. Karena, kita coba 3/4. 3. 4/4 dikurang 2, 3/4. Kalau kita lihat pecahannya ini, kayak abang bilang kemarin, cara mengetahui pecahan mana yang lebih besar. 1/4 dengan 3/4. Kalikan ini kan, 1 kali 4, 4. Ikuti pembilangnya ini. Tulis di sini 4. 3 kali 4, 12. Ikuti pembilangnya. Tulisin 12. Jadi kan besar yang 3/4. Ini kalau dari sini kita lihat, ini udah pasti nanti harus minjam 1 dari bilangan bulat kan? Karena lebih besar yang dikurangkan. Ibaratkan 2 dikurang 3. Jadi kan min harusnya jadi jawabannya kan, min 1. Gitu juga yang ini. Gitu. Jadi ini kita kurangkan, pasti hasilnya kan bilangan bulatnya dulu kita kurangkan. 2 kurang, ini kan kurang tandanya berarti negatif 2/4. Kan gitu. Karena dia 2 kurang 2/4, pecah lagi 1, 4/4 dikurang 2/4. 2-nya ini dipecah lagi menjadi 1 4/4. Jadinya 1 2/4 gitu, atau 1,5 hasilnya gitu. Coba kalian kalkulatorin pun hasilnya sama. Gitu aja. Itu dia perlu dipinjam dari bilangan bulat. Kalau pecahannya pecahan yang dikurangkan ini lebih besar daripada yang mengurangkan. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang masih terseok-seok dengan konsep dasar matematika? Itu yang di grup MTK dasar kita perlahan-lahan berganti materinya. Setiap 2 minggu sekali baru kita ganti materi. Ini adik ini yang kemarin tanya. Gini deh, abang ngulang yang terakhir aja, nggak mungkin ngulang dari awal kan dek. Jadi nanti untuk lihat dari rekaman Zoom yang bakal kami kasih nanti ya. Untuk yang terakhir tadi, misalnya abang replace sebentar. Pengurangan tadi 2/4, jangan 2, nanti berapa lagi mau dipinjam kan? 4/4 dikurang, bentar ya, berapa kita buatnya? 2 kita buatlah 4 3/4. apa itu? 2/3 ya, kita buat aja 2/3. Ini kan kalau kita lihat pecahannya ini kan lebih besar yang ini dek, ketimbang yang ini kan.
logikanya 2 dikurang 4 hasilnya min 2 kan? Begitu juga yang ini, yang kecil kurang yang besar hasilnya pasti min nanti. Jadi perlu kita kurangkan lagi dengan bilangan bulat nanti. Kita pinjam dari bilangan bulat. Jadi ini kan disamakan penyebutnya berarti 12, ya kan? Tunggu, jangan kayak gini lah. Ini 4 per 12 dikurang 2 per 12, ya kan? 4 sama 3 kan sama-sama penyebutnya 12, ya kan? 12 dibagi 12 dibagi 4, 3. 12 bagi 3, 4. Kali 2, 8. Kan gitu. Sebenarnya gini aja kalikan. Ini aja 4 kali 2, 8. 1 kali 3, 3. Kan gitu. Tapi abang jabarkan juga konsepnya. Dapatnya itu dari 12 dibagi 4 dikali 1 gitu. 12 dibagi penyebutnya dikali pembilang. Gitu. Makanya jadi 4, 3 per 12 dikurang 2, 8 per 12. 4 kurang 2, 2. Bilangan bulatnya ini. Terus 3 kurang 8, itu min 5 kan? Per 12. Ya kan, min 5. Di sini masih perlu dikurangkan dengan bilangan bulat. Karena nggak bisa langsung kita pai kan? 2 kurang 5 per 12, samakan lagi aja. Pecahkan 2-nya ini menjadi ngikut si penyebut 12 ini. 1, 12 per 12 dikurang 4 per 12 gitu. Jadi hasilnya 1, 12 kurang 5, 7 per 12. Gitu dia. Jadi yang perlu diingat kalau pengurangan kayak gini, bilangan bulat, kalau dia pecahan yang di depan lebih kecil dari pecahan yang di belakang, berarti langsung kita bayangkan, 2 kurang 4 aja hasilnya min. Berarti perlu dipinjam nanti dari bilangan bulat. Kan gitu. Berarti nanti hasilnya pasti perlu dieksekusi lagi dengan bilangan bulat. Gitu. Oke, aman ya? Ada yang mau bertanya sampai sini cara pengurangan pecahan dan pecahan campuran kayak gini? Kalau dia desimal, beda lagi ya. Desimal yang penting kayak abang bilang tadi, diurutkan. Bentar ya. Diurutkan. Misalnya 0,5 dikurang 0,25. Mesti diurutkan kayak gini. Ya. Yang per 10 dia per 10, per 100 dia per 100. Ini kan per 10 dia kan. Kalau satu angka belakang koma itu artinya per 10. Dua angka belakang koma dia itu per 100. Begitu selanjutnya. Jadi cara mengurangkannya, ini kita anggap 0 di sini. Jadi 0 kurang 5 kan nggak bisa. Pinjam dari sini 5. Jadi 10 kurang 5, 5. Berarti ini tinggal 4. Ya kan? 4 kurang 2, 2. Udah, ini kan 0 kurang 0, 0. Jadi 0,25. Gitu dia. Jadi harus letak harus diurutkan biar jangan salah pengurangannya. Gitu. Oke. Untuk pengurangan aman. Ada yang mau bertanya lagi? Ini kita review sekilas-sekilas saja. Oke, kita lanjut. Coba apa kolom komentar kalau udah bisa kita lanjut. Aman? Aman, oke. Apalagi kira-kira kalau perkalian, coba ke perkaliannya deh. Udah, perkalian. Tadi atas tadi kan perkalian? Iya. Kalau perkalian, selama dia nggak bisa ada yang dicoret, maka itu harus dikalikan. Selama dia nggak ada yang bisa dicoret, misalnya
2/3 dikali 5/7. Ini kan nggak ada yang bisa dicoret. Ya udah, kalikan dua-duanya. Gitu aja. 10/21. Gitu. Tapi kalau ada yang bisa dicoret, main coret aja. 2/3 dikali 3/4. Ini kan bisa dicoret. Nah, tinggal 2. Ini bisa dicoret. Tinggal 1. Udah. 1/2. Kan gitu. Nah, gitu aja. Tapi itu tadi harus jeli. Misalnya ini 3 sama, atau kita buat 2 sama 6. Tunggu ya. Seperenam dikurang berapa kita buat? Oh, jangan setengah aja, setengah dikurang 6/7. Nah, di sini kan bisa dicoret nih. 2/2, 1, 6/2, 3. Kan gitu. Walaupun nggak kelihatan, nggak satu kelipatan, tapi tetap bisa dicoret karena bisa dibagi dengan angka yang sama. Nah, sama dibagi 2. Si 2 dibagi 2, si 6 dibagi 2. Gitu kan, jadi 3/7. Gitu dia. Oke. Gimana? Bisa kalau pecahan campuran ya? Pecahan campuran belum ya? Pecahan campuran kayak cara Abang kemarin. Nah, misalnya 3/4. 3/4. Ini ya, 3/4 dengan 2/4. Kalikan, kalau misalnya ribet untuk mengubah 2/3 itu dengan ke pecahan biasa, ya udah kita kalikan satu-satu. 3/4 dikali 4 ditambah 3/4 kali 2/3. Itu ini habis 1, berarti tinggal 3. Ya kan? Ditambah ini habis 2. Ini habis 1, berarti setengah. Ya udah, 3/2. Selesai. Gitu aja. Kalaupun memang kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campurannya ini besar angkanya gitu loh. Daripada besar kali kita ngitung-ngitungnya, satu persatu kita uraikan. Oke, ada yang mau bertanya tentang cara yang tadi? Aman kira-kira? Kalau misalnya per 1000, yang satunya per 10. Maksudnya per 1000, satunya per 10, gimana itu, Dek? Coba hidupin mic-mu dulu, Dek. Per 1000 per 10 gimana maksudnya? 2 angka belakang koma dengan 1 angka belakang koma, atau yang gimana? Siapa tadi itu? Dek Rehan atau siapa? Ya, Dek Rehan. Yang gimana maksudnya, Dek? Per 1000 dengan per 10. Ya, kalau misalnya per 1000 memang pecahan, ya disamakan penyebutnya. Oh, kalau pecah, ini pengurangan ya. Itulah tadi Abang tanya, pengurangan ada lagi enggak? Dia bilang enggak, satupun enggak ada yang jawab. Ini udah masuk perkalian kita. Oke, review bentar ke belakang lagi. Berapa tadi? 0,2 dikurang 0,125, sama kayak Abang bilang. Diurutkan dia sesuai dengan 0,2, 0,125, ya kan?
Diurutkan dia. Yang per 10 dia dengan per 10, per 100 dia dengan per 100, per 1000 dengan per 1000. Begitu selanjutnya kalau misalnya ada lagi di belakang komanya nanti. Gitu. Jadi tinggal dikurangkan. Ini anggap aja 0. 0 kurang 5. Nggak bisa. 10 pinjam dari sini kan. 10 kurang 5, 5. Berarti ini tinggal 9 karena kita pinjam dari sini. Ini tinggal 1, 2-nya kan gitu. 9 kurang 2, 7. Kan? Tinggal 1. Udah habis. Berarti 0. 0,075. Itu dia. Oke. Aman, Dek Rehan? Oke. Kita lanjut lagi. Sampai mana tadi? Kalau dia pecahan pecahan biasa dengan pecahan campuran tadi udah ya. Sekarang desimal ya. Tadi pecahan biasa dengan pecahan campuran udah lengkap kan? Kalaupun dia bilangan bulat di loh. Bilangan bulat dikali bilangan pecahan, mau itu pecahan campuran ataupun pecahan biasa, misalnya 2 dikali 3,5 gitu kan. Ya udah kalikan juga masing-masing. 2 kali 3, 6. 2 kali setengah, karena ini habis kan. Ini jangan kali, ini tambah nih harusnya. Karena ujung-ujungnya bakal disatukan orang itu kan gitu. 2 kali setengah habis 1 berarti 1 kan gitu. Jadinya 7 ya. Ya, coba kita buktikan. 3 kali 2 6 kali 1 7. Berarti 2 dikali 7 per 2. Habis 1 pas 7. Ilmu tadi 7. Gitu dia. Ya kan, kalau mau diubah ke dalam pecahan biasa kayak ginilah dia. Tapi nanti kadang ada angkanya yang kalau kita ubah ke pecahan biasa, angkanya besar. Kan gitu. Jadi daripada pusing-pusing mengurangkan dengan angka-angka besar, satu persatu aja dieksekusi. Nah, ya tapi terserah, kembali ke masing-masing orang. Jadi ini tadi kalau udah tinggal 2, habis dicoret, ini kan berarti tinggal 1 kan. 1 per 1 itu kan 1. Jadi 6 tambah 1, 7 gitu. Oke. Sekarang desimal. Ada yang mau bertanya di sini perkalian pecahan? Biar nggak mundur-mundur lagi nanti kita. Aman ya? Kita lanjut. Oke, aman deh ya? Ya, Kak. Iyalah, penghuni lama yang udah sering latihan di MTK dasar, masa belum lulus juga itu kan? Abang yang sedih. Aduh, jadi apa yang abang ajari selama ini kan gitu. Aduh ya Allah. Ya kan gitu. Sebenarnya kalau kayak guru juga, ya silakan deh. Kayak guru juga gitu kan. Guru di sekolah kan kayak gitu. Udah dengan dengan segala upaya dayanya untuk mengajar, rupanya setengah siswanya pun nggak paham. Aduh, sedih kali di situ. Gimana lah salahku? Nangis dulu lah. Oke, kita lanjut. Sekarang yang desimal ya. Oke, Kak. Mana ini kok bisa diklik punya Bang? Oke, sekarang yang desimal misalnya 3,22 dikali 5,5
4. Ayo. Kayak kemarin. Ini 2 angka belakang koma. Ya kan? Ini 1 angka belakang koma. 2 tambah 1 jadi 3. Harus ada 3 angka belakang koma nanti hasilnya. Untuk apa? Hasilnya itu kalikan 322 dengan 54. Ayo, harus ada 4 baris kan gitu. Angka belakang 2 kali 4 8. Ya kan? Angka puluhannya kalikan 22 dengan 54. Jauh kali jauh, dekat kali dekat. Ini Abang maksud. 2 kali 4 8. Ditambah 2 kali 5 10. 18 kan gitu. 18 tadi nggak ada yang kita simpan kan? Ya udah buat aja sini langsung 8 simpan 10 gitu. 3. Tunggu bentar ya. Terus untuk angka ratusannya kalikan yang 32 dengan 54. Jauh kali jauh, dekat kali dekat. 3 kali 4 12 ditambah 2 kali 5 10. Jadinya 22 kan gitu. Tambah 1 yang kita simpan jadi 23. Simpan 2. Angka depan 3 kali 5 15. Tambah 1 17. Tadi harus ada 3 angka belakang koma. Hitung 1 2 3. 17,388. Itu yang Abang terangkan selama ini di grup MTK dasar di dalam VN. Jadi lebih mudah dia. Ya kan? Aduh, ini nggak bisa diapain lagi, Dek. Tolong Dek Irsan, nggak bisa lagi, Dek. Tunggu sebentar ya, Abang ada yang dipanggil sama orang tua, Bang. Tunggu. Oke, kita lanjut ya. Untuk perkalian desimal tadi, ada yang mau bertanya? Aman? Coba tulis komentar kalau aman. Biar kita lanjut lagi. Aman ya? Oke, pembagian sekarang, Dek. Bawahnya lagi. Bawahnya tolong Dek Irsan. Kemana Dek Irsan ini? Halo? Ya, Bang. Tolong digeser ke bawah lagi, Dek. Pembagian. Ya. Kalau pembagian, dia setiap pecahan yang dibagikan, yang membagi itu harus dibalik, yaitu 5 kali 2/3. Dibagi. Tunggu. 5 dibagi 3/2. Pecahan yang di belakang 2/3 gitu. Kalau yang pecahan campuran memang butuh diubah ke dalam pecahan biasa. Misalnya 2/3 harus diubah ke dalam pecahan biasa. 3 kali 2 6 tambah 2 8, 8/3.
Memang harus kayak gitu. Nah, habis itu ya dibalik, harus diubah dia ke dalam bentuk perkalian gitu. Habis setelah itu eksekusi. Untuk dia desimal, misalnya 2,5 dibagi 0,5 gitu, yang mudah-mudah aja. Ini kan satu angka belakang koma. Ini juga satu angka belakang koma. Jadi 1 kurang 1, 0. Nah, jadi nggak ada yang ditambahkan yang ditambahkan angkanya di belakang koma maksudnya. Jadi, tinggal kita kalikan aja 25 dibagi 5. 25 bagi 5, 5 kan? Nah, misalnya 25 dibagi 5. Kan 5 kali 5, 25 kan? Nah, jadi, tunggu ya. Tadi kalau satu angka di belakang koma, tadi kan nggak ada, kita 1 kurang 1 kan 0. Berarti nggak ada penambahan angka yang di belakang koma. Jadi cukup 5 aja. Cukup 5 aja hasilnya. Gitu. Kalau misalnya 225 dibagi 0,5. Nah, jadinya tinggal ini satu angka ya. Ini dua angka belakang koma. Ya kan? 2 angka belakang koma. Kalau kurang pokoknya dia kalau pembagian dia dikurang. Ini 1 angka belakang koma. Jadi surplus 1. Harus ada 1 angka belakang koma nanti. Berapapun itu hasilnya. Kalau ada hasil pembagian nanti dia hasil pembagiannya itu berkoma-koma, tambahkan lagi 1 angka belakang koma gitu. Ini 225 dibagi 5. 5 kali 4 20, ya kan? 25 jadi 45. Ini 45 kan hasilnya. Tadi surplus 1 angka belakang koma. Jadinya iya, anak siapa itu kok jadi abang nyaut itu. Jadinya kalau surplus 1 angka belakang koma, kasih ke 1 angka belakang koma, 4,5. Gitu. Tapi kalau tadi 2, kita buat jangan 2, 22,5 dibagi 0,05. Ini kan 1 angka belakang koma. Ini 2 angka belakang koma dikurang 2. Jadi min 1. Min 1 artinya angka belakang komanya itu berkurang 1. Tapi kalau nanti hasilnya nggak ada angka di belakang koma, nggak ada satupun angka di belakang koma, berarti tambahkan 0 di belakangnya. Gitu. Jadi 225 dibagi 5. Tadi kan 225 bagi 5 berapa? 45. Kan gitu. Iya. Karena plus 1 angka belakang koma, tambahkan 0-nya di sini. Gitu. Jadi 450. Nah, kalian bagikan pun nanti hasilnya segini. Kalau tadi hasilnya 45,2, karena surplus 1 angka belakang koma, ini hilang jadinya. Jadi 452. Nggak ditambah 0 lagi ya, karena udah kita pakai tadi untuk menghilangkan komanya. Gitu. Kalau yang hasil pengurangan angka belakang komanya itu min 1. Tadi kalau 1 dia harus ditambahkan. Kalau min 1 dia harus dikurangkan angka belakang komanya. Gitu. Kalau dia pembagian desimal. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Aman? Biar kita lanjut.
Lanjut Bang, Oke lanjut. ya, kita lanjut. Oke. Sekarang lanjut ke mana kita? Pembagian udah, coba bawa Dek. Masuk. Pembagian udah tadi ya? Ubah itu udah. Berarti bisa kita masuk ke langsung masuk ke soal. Bang, izin tanya Bang, ini udah berapa soal yang dibahas Bang? Soalnya habis doa Bang. Oh, enggak. Ini tadi baru pemaparan cara-caranya aja. Belum, soalnya masih baru soal pertama itu. Tadi masih pemaparan cara penjumlahan, untuk pecahan, desimal, cara pembagian, cara perkalian. Kalau untuk apanya belum, Dek. Belum, nggak bisa diulang Bang. Wah, kalau ulang lagi, mau sampai jam berapa kita? Nanti nengok rekamannya aja ya. Iya ya Bang. Nanti dari eksekusi soal-soalnya ini, cara kalau ada caranya yang dirimu bingung, di situ tanyakan aja nanti. Oke. Untuk nomor 1 ini kan ada perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan. Jadi usahakan yang perkalian dulu dieksekusi. 1/7 dengan 25/8. Kalau ini kita lihat itu kan nggak ada yang bisa dicoret antara pecahannya dengan bilangan bulat. Kalau tadi bisa dicoret, langsung kita eksekusi satu persatu aja, 1/7, misalnya 1/4 tadi itu kan, 1/4 dikali 2, 1/4 dikali 5/8 gitu. Boleh kayak gitu. Tapi ini karena nggak ada yang bisa kita coret, berarti 25/8 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 25/8, 8 kali 2, 16. Terus ditambah 5, jadi penyebut dikali bilangan bulat, ditambah pembilang. Gitu dia. Jadi tadi 8 kali 2, 16, ditambah 5, 21. Jadinya kali 21/8. Ingat, 7 sama 21. Langsung teringat lah, 7 kali 3 itu 21. Kan gitu. Kali-kali apa harus kita hafal. Bisa dicoret. Tinggal 3. Jadi 3/8. Kan gitu. Baru eksekusi yang pembagiannya. 4, 1/2 dibagi 2. 2 itu kan sama artinya dengan 2/1. Kan gitu. Jadi 4 1/2 itu kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. 4 kali 2, 8, tambah 1, 9. 9/2. Kalau bagi, itu kan 2 sama artinya dengan 2/1. Kalau dibagi, ubah itu jadi bentuk kali. Jadi pecahan setelahnya itu dibalik. 2/1 menjadi 1/2. Gitu. Kita jumlahkan 9/4. Jadi tadi udah dapat 3/8, 9/4. Mana tadi? Yang pertama kan 3/8, ya kan? Ditambah 9/4. Mana tadi? 3/8 ditambah 9/4. Udah, ini kan 8. Pakai aja yang si 8. 8. Ini berarti 3, ya kan? Untuk mengganti pembilang si 9, 8 bagi 4, 2. 9 kali 2, 18. Kan gitu. Jadinya 3 tambah 18, 21/8. Iya. Terus 21/8, kan itu harus dikurang 2 lagi kan? Kalikan aja 8 kali 2 berapa? 16. Kurangkan 16/8. 16 bagi 8 itu kan 2 juga hasilnya. Ya kan? Jadi pecahan 16/8 sama artinya dengan 2. Jadi cukup kita kalikan 8 kali 2, 16. Jadi kan itu pembilang. Penyebutnya sama kan dengan 8.
Kan gitu. Udah 21 kurang 21 kurang 16 berapa itu? 15 ya kan? 15 per 8. 5 per Udah 8 ini bang. yang kita 21 5 per dikurang 8. 16 bukan 8. Oh, 5 per 8. Astaga. Kok nyelip pula Iya. satu. Oke, thank you, Dek. 5 per 8. Udah, ini yang kita desimalkan. Iya, Mak. Kasih aku jajan, katanya. Ini kok macet-macet ini. Jaringan kali Zul. Jadi sama anak kecil siapa tuh? Sekalian untuk ilmu anaknya, Bang, di sekolah. Oke. Jadi Tapi itu suara gurunya SD kaget. loh. Ini kok bisa cepat ngitungnya kan gitu. Lawak. Biar kayak Nono ya. Nanti ikut lomba. Ini dapat ilmu dari mana gitu kan? Rupanya anaknya ikut CPNS juga. Belum punya KTP Zul. Semangat bang, walaupun adanya pusat bang. Iya, semangat lah kita. Masih ada yang galau-galau. Udah lah, nggak usah galau lah. Fokus aja belajar dulu. Ngapain? Sedikit lah bang, sedikit. Udah, tenang aja. Nanti akan Aduh. berkecepatan kok. Aduh, gimana ini? Umur udah tua. Peraturan CPNS berubah lagi. Aduh. Ada yang Galau kesempatan saya itu tahun ini, Bang. di dalam grup. Irsan, tolong dihapus, San. Nggak bisa pula ini, San. Galaunya Raffi masih 20% lah bang. Nah. Asal lah. Nanti di grup lain beda pula lagi, Bang. Apanya? Enggak, di grup lain lebih menggalau lagi. Pas pula ada yang mengompor-ngompori di grup lain kan. Tahu. Udah. Makin banyak grup malah makin galau jadinya. Karena tiap grup Bang. infonya beda-beda. Bang, ngeri memang tele itu bang, banyak kompor bang. Nah, itu makanya. Apalagi tele grupnya ribuan membernya. Satu grup tele kan bisa Hobi kali apa? banyak kali orang yang terlalu pingin orang lain mengikut mindset dia gitu kan. Walaupun Iya, mindset dia Kak. negatif. Kalau kita nggak bisa ngasih input yang positif, tidak ya jangan ngasih inputnya negatif. Kan gitu. Orang belum pasti, belum kejadian kok udah kita judge. Akhirnya menggalau seharian kan gitu. Kalau nggak belajar, ujung-ujungnya CPNS buka, formasi banyak, ngeblank deh. Amin. Jadi nggak ada persiapan. Makanya Nah, fokus. Tinggal berdoa aja. Selama belum terjadi nggak usah dipusingkan. Selama janur kuning belum melengkung. Ya tapi kalau udah terjadi ya siapkan mental juga kan gitu. Intinya Kalau perbanyak udah doa terjadi, aja. siapkan mental Perbanyak juga. doa, ibadah, amalan. Udah, berharap lah. Oke, kita lanjut. Tadi udah dapat ya? Udah dapat caranya tadi ya? Nomor 1. Dapat bang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya gitu aja kalau mau diubah dulu. Tapi kalau untuk angka-angka kayak gitu, kita ubah ke dalam bentuk desimal, ribet juga deh. Jadi hasilnya aja yang di ujung yang kita ubah. Gitu. Silakan Abang kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya, biar usahakan ini tuntas kita kan. Mumpung Jangan malam lagi minggu, tuntaskan semuanya. Mumpung malam. Iya, jangan pula lagi nanti dikasih soal hitungan cepat, ada lagi yang ngeluh, aduh ini gimana Bang? Belum bisa aku bagikan Bang, katanya. Belum bisa aku kalikan, aduh sedih dengarnya kayak gitu. Iya. Aman ya? Aman. Ada yang sambil makan nih. Sarul enak banget nih Sarul makan nih Sarul. Oke, kita lanjut ya. Untuk nomor 2. Nomor 2, kita lihat ada
pembagian sama perkalian. Nah, kayak Abang bilang tadi, usahakan yang kalau jumpa dia pembagian sama perkalian, di sebelah kiri dulu dieksekusi. Kita jumpa duluan dari sebelah kiri ini pembagian. Ya kan? Pembagian, makanya kita eksekusi dulu yang pembagian. 7/1/6. Ini kalau kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa 7/1/6-nya. Memang kalau untuk pembagian dia nggak ada nggak ada cara apanya lah. Memang dengan cara biasanya gitu. 7/1/6. 6 kali 7 42 ditambah 1 43. Jadi 43 per mana tadi? 43/6 dibagi 4,5. 4,5 itu kan 4/1/2 kan gitu. 4/1/2 kalau kita ubah dalam pecahan, 4 kali 2 8 tambah 1 9. 9/2 kan gitu. Jadi kalau kita balik kan bagi. Jadi kali 2/9 kita balik ini. Barulah dieksekusi. 9 kali nggak ada ya, dengan 43 nggak ada ya. 6 sama 2. Jadi 3. Ya kan? 6 bagi 2 3, 2 bagi 2 1. Jadi 43/27. Ya kan? Terus ini 3,5 dengan 8/3. 3,5 itu 3/1/2 kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. 3 kali 2 6 tambah 1 7/2. Jadi 7/2 dikali 8/3. 2 sama 8 bisa dicoret. Ya kan? 4. 7 sama 3 kan nggak bisa. 7 kali 4 28/3. Gitu kan? Terus udah kita dapat tadi angkanya 28/3 dengan 43/24 ya. 43/24. Bentar ya. Jadi 8/5 ditambah 43/24 ya kan? Ditambah 28/3 dikurang 2. Kurang 2-nya ini nanti aja. Aduh. Jadi sekarang tinggal kita samakan penyebut. Kalau udah kayak gini memang jadi besar angkanya kan. 5, 27, 24, 27 ini tadi kan. 43/27. 5, 27 sama 3. Ayo. Sama-sama bisa dibuat penyebutnya itu 135 ya. Iya. 135. 27 dikali 5 itu 135. 135 dibagi 3 itu 65. Ya kan? 45 Zul. Oh, yang 45. Kalau 65 sorry. 195 jadinya. Oh iya. Oke, jadi 135. Ya kan? Tinggal 135 bagi 5 itu 27. 27 dikali 8 itu 216. Ya. Ditambah 135 dikali 135 dibagi 27 itu 5. Dikali 43 itu 215. Ditambah 135 dibagi 3. 135 dibagi 3 tadi 45 ya. Dikali 28 itu
1260. Ya. Nah, jadi duanya ngikut aja lagi. 135 dikali 2 berapa? Nah, itu 270. Nah, 270 per 135 itu kan 2 hasilnya. Ya kan? Tinggal tambahkanlah itu. 216 ditambah 215 ditambah 1260 ditambah 270. Itu kalau nggak salah 1421 per 135. Ya. Nah, udah kita kalau mau kita ubah dalam bentuk pecahan apa? Pecahan campuran 1421 dibagi 135. 135 dikali berapa yang hasilnya 1421. Kalau dikali 10 dia 1350 kan. Kalau dikali 11 dikali 11 dia udah lebih. Ya, udah lebih. Jadi dikali 10. Ya kan? 10 itu 1421 dikurang 1350. Sisanya 71 per 135. Gitu dia. Jadi yang perlu diapai KPK dari 5, 27 sama 3, kita pikirkan berapa. Dapatlah 135 nanti, baru tinggal menyamakan disesuaikan pembilangnya. 135 dibagi 5 dikali 8 itu 216, 135 dibagi 27 dikali 43 itu 215 gitu seterusnya. Kalau yang untuk 2 ini tinggal kalikan 135 dikali 2. Itulah dia 270. Jadi per 270 per 135 itu 2, sama aja itu. Kan gitu. Tinggal kita tambahkan, kok disimpan tuh. Tinggal tambahkan, habis itu nanti ubah dalam bentuk pecahan campuran gitu. Contoh angka kecilnya lagi, 9 per 2. Kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. 2 kali berapa yang mendekati 9? 2 kali 2. Ya kan? 2 kali 4, sorry. 2 kali 4. 4 kali 2 kan 8. Ya kan? 9 sisanya kan 9 kurang 8. 9 kurang 8 itu 1. Udah buat sini 1. 1 per 2. Udah 4, 1 per 2. Gitu juga yang ini tadi. 1421 dibagi 135. 135 kali berapa yang mendekati 1421? 135 kali 10. Kalau kali 11 udah lebih. Berapa itu kali 11? Itu 1485 ya. Ya, udah lebih kan? Jadi kali 10. Makanya sisanya itu barulah kita buat pecahan biasa. Jadi 71 1 per 35. 71 per 135. Gitu dia. Nah, jadi sisa 71-nya ini berasal dari 1421 dikurang 1350. Gitu. Jadi sisanya tinggal 71 per 135. Buat lagi penyebutnya itu gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 2? Silakan. Ini memang kalau dari angkanya besar-besar kali gitu. Nggak ada yang bisa dieksekusi dengan cara abang tadi. Dengan cara ada yang bisa mencoret, ada yang bisa dikurangkan gitu. Bang, izin tanya Bang. Silakan deh. Ini kalau dia di kurang 2, ini gimana nih Bang? Yang 8/3 itu sederhanain ya. 8/3 dikurang 2 aja gitu. Bukan satu soal utuh ini. Enggak, soalnya tadi
Belum nyimak bang, masih makan ini, masih dimakan di Nah, warteg. nah, Jadi Ya nah, Allah. aduh, kita ulang lagi kan nggak mungkin deh. Gini aja, cara apa mengurangkan pecahan dengan bilangan bulat aja gitu kan. Nah, jadi 8/3 dikurang 2. Nah, ini kalikan aja deh. 3 kali 2 berapa? 6. Nah, berarti 8/3. 8, tunggu. Ini ya 8/3 dikurang 6/3 gitu. 6 bagi 3 itu 2. Ya kan? 3 kali 2 kan 6. Sama nilainya gitu. Ya udah tinggal kurangkan 8 kurang 6, 4/3 gitu. Tapi kalau untuk hanya penggalan ini aja ya, kan kalau untuk satu utuh soal kayak gini dia harus pembagian dulu, baru cari hasil perkalian, barulah ditambahkan, dikurangkan. Gitu. Beda ya. Abang hanya menjelaskan biar nggak ngulang panjang lagi untuk hanya pecahan dengan bilangan bulat tadi, pengurangan pecahan dengan bilangan bulat. Oke, untuk nomor 2 ada yang mau ditanyakan lagi? ini nanti soal-soalnya bisa dikirim ya bang, bentuk PDF. Aman. Semua sama kalian yang udah daftar ini semuanya gratis. Asal jangan minta harta, nyawa, tahta, susah itu dikasih. Alhamdulillah. Siapa itu lagi? Oke. Lanjut. Ini kita nanti sampai udah jam berapa ini? 20.59. Kira-kira 15 menit lagi waktunya nyetor hafalan ya. Udah pada ngapal pasal 1 pasal 2 kan? Gampang lagian itu kok pasal 1 pasal 2. Nggak bisa aja Zul pas lagi TWK. Kalau nunggu sampai TWK bang nggak nyampe nanti. Oh, Ini pas mumpung malam minggu ya. Iya, jadi maksudnya diseling-seling. Jadi setiap selesai pembahasan untuk apapun itu materinya di Zoom, di akhir nanti kira-kira 15 menit baru store hafalan gitu kan. Oke. Nanti pas setelah hafalan recordnya di stop apa tetap lanjut? Di stop aja lah. Atau dilanjut lah biar yang mendengar nanti kan mungkin belum hafal dia, sedikit tercerahkan terus bertobat kan. Biar durasinya panjang juga ya. Iya. Oke. Nomor 2 aman ya, nomor 3 sekarang. Ini 15 menit lagi ya. Sebelum kita nyetor hafalan. Nomor 3 itu ada penjumlahan dengan perkalian. Eksekusi dulu perkaliannya. Aduh, ini apa lagi nih? Bulan. 1/32. Mana tadi? 1/32. Tapi ini kalau abang lihat 1/32 itu Bang. Jawabannya. Bola. Bola jawabannya. 48,5. Apa ya di bola-bola deh. 1/32 dikali 4. Itu habis kan 8 kali 4 kan 32. Iya. Jadi 1/8. Ingat 1/8 itu berapa persen sih? Ayo, 1 bagi 8. Berapa persen itu? 1 bagi 8 berapa? 0,10. Kan gitu. Karena 1 bagi 8 itu nggak bisa. 10 bagi 8, 1. Ya kan? 8. 10 kurang 8, 2. Buat lagi nolnya. 8 kali berapa yang mendekati 20? 8 kali 2. Ya kan? Berarti 16. 4. Buat lagi nolnya.
karena masih ada jatahnya 0. Kayak Abang bilang, selalu setiap udah ada koma, itu setiap angka, sisanya itu harus selalu ada jatah 0. Kalau memang udah dikasih jatah 0, nggak bisa juga dibagi, barulah dibuat lagi 0 di belakangnya. Gitu. Nah. Oke. Jadi 40 bagi 8, 5. Gitu kan, 0,125. Kalau dikali dengan 100, berarti itu mundur 2 angka. Ingat, perkalian apa kita? Kalau ada 0, 2, berarti kalau perkalian, dia mengurangi desimalnya. 1, 2. Berarti 12,5%. Kalau setiap dia mau dipersenkan, dikali dengan 100. Gitu. Oke? Nah, kalau dia dikali 100, ada dua nolnya, berarti dia mengurangkan desimal. Tuh, mundurkan komanya. 1, 2. Nah, kalau satu angka berarti 1 doang. 1. Udah selesai, 1,25 gitu kan. Kalau 3 angka, 1, 2, 3. Udah berarti habis, nggak ada komanya, 125. Gitu dia. Nah, karena 1 angka belakang koma dia per 10, 2 angka belakang koma dia per 100, 3 angka belakang koma dia per 1000, begitu selanjutnya. Per 10.000, per 100.000 gitu. Nah, jadi 12,5% tadi kita dapatkan. Nah, kalau kayak gitu kan udah enak. Tinggal ditambahkan dengan 36%. Ya kan? Jadi hasilnya, ayo berapa itu? 36 ditambah 12,5. 48,5%. Piye, ada yang mau bertanya? Sampai sini? Udah selesai nih, Zul. Ya. Dapat Apa itu, soal Bang? lagi. Dapat soal lagi nih. Ini ada 2 soal lagi, nggak salah. Coba geser ke bawah deh, Irsan. Ada 3. Nomor 4, 5, 6. Nggak usah sampai habis lah. Udah bisanya itu. Tinggal Nomor 6 memantap. gampang itu. Nomor 6 gampang banget itu. Nomor 6 udah gampang banget itu. Bang, izin tanya Bang. Yo, apa itu? Bisa nggak Bang di post lagi yang nomor 2 itu Bang? Nomor 2. Kenapa nomor? Iya. Coba. Bentar deh, tolong Jadi, nomor 2. Diulang caranya Bang. Soalnya ini ketinggalan Bang. Waduh, panjang kali lagi deh kalau Atau mau kita nonton ulang. recordnya aja satu. Nanti nonton Nanti recordnya lihat aja. record aja. Nomor 2 panjang itu soalnya angkanya gede-gede. Iya, Iya. lihat record aja. Di recordnya aja nanti deh ya. Kita harus Di lanjut recordnya lagi. udah jelas kok tadi nanti penjelasannya Bang Zul. Lah, ya benar. Ada 3 soal lagi, belum lagi nanti hafalan kita kan. Nanti nonton recordnya aja di YouTube. Pasti diupload kok. Nanti yang bingung dari recordnya tanyakan ke Abang. Ingat, Atau ini kami hanya mensuplai ke kalian. Itu kembali lagi ke diri kalian. Mau nggak kalian tonton lagi, mau nggak kalian ulas lagi soal-soal yang kami kasih, itu kembali ke diri kalian. Kami hanya mensuplai bahan-bahannya. Kan gitu. Untuk bertanya juga adanya tempatnya. Bukan kayak bimbel-bimbel lain. Kita disuruh mengerti sendiri. Memang dikasih semua apanya kan. Bahannya, chatnya, dan segala macam. Tapi kita disuruh ngerti sendiri. Apanya nggak ada. Kan gitu. Iya Bang, bahannya dikasih memang. Cuma ya itulah. Tapi nggak ada zoomnya kan? ada. Yang ada zoomnya. Rata-rata yang ada zoomnya bimbel mahal gitu. Ya ada zoomnya pun, tapi di dalam grup nggak ada yang standby mencerahkan, mengasih tahu di mana bingung dan segala macam. Bahkan di Nggak ada. Makanya, jadi itu. Kalau Bang Zul nih biar tengah malam di Japri ya. Asal nggak tidur aja dibalas. Jangan tengah malam juga lah, ganggu orang istirahat. Enggak, maksudnya walaupun Kazul tengah ketawa. malam gitu. Pantaslah bersin-bersin aku Bang. Rupanya Abang yang nanyain tengah malam. Oh, bukan Bang, bukan. Bukannya. Bang itu masih mending Bang. Lah aku setiap malam loh Bang. Yang daftar aja malam-malam. Masalah pendaftaran bimbel, masalah tryout, Ya. masalah nanya soal. Malam-malam itu semua.
Makanya itu Bang Isan tadi. kemarin semua- aku ada ngasih nomor Bang Isan tuh sama ini ada yang mendaftar. Itu. Baik sampai Kenapa? chatnya kependem loh, apalagi grupnya banyak itu. Coba suruh minta tolong suruh apa lagi aja deh, atau ke nomor abang langsung. Kan sayang rezeki kan, Iya. ya kan? Kalau mau nanya langsung ke nomor Bang Zul aja, dibalas tuh pasti. Iya. Kalau Ya, ke Bang Zul makanya- mungkin lebih cepat ya, soalnya kan kalau Bang Zul cuma masalah CPNS doang kan, SKD CPNS itu. Kalau ke Abang soalnya Bang ngurusin TOEFL sama UTBK juga gitu. Jadi agak banyak. Jadi sebenarnya intinya semua paling yang minus kan ya tryout, nggak mungkin lah udah 20 harganya 25.000 minta tryout lagi kan susah itu sebenarnya Nah dikabulkan. itu banyak tuh yang chat gitu Zul, apalagi di DM tuh. Ini nggak ada Tapi- TO-nya gitu. Bang, coba Nah, tarik apanya, Bang? selebihnya dari situ kan yang ngajar ada, Zoom juga ada, untuk bertanya Udah murah ada. banget itu Bang, kalah-kalah harga pulsa untuk buat beli paket data. Makanya sebenarnya udah harganya murah, itu kembali ke diri kalian masing-masing, bisa nggak memanfaatkannya, kan gitu. Jangan pula Kalau ya mau TO ya sebenarnya- carilah TO berbayar gitu kan. nah, istilahnya jangan pula berharap semuanya harus dari apa 24 jam, ya susah juga, kan gitu. Jadi kami kasih suplai bahan, ya itu kembali lagi ke kalian, mau kalian ulang-ulang nggak di rumah, mau kalian dengarkan lagi nggak VN apanya dan segala macam record Zoom-nya, kan gitu, kembali ke diri kalian. Nah, itunya kayak abang bilang lagi, di MTK dasar itu kan nggak mungkin lah setiap ada masuk anggota baru ulang lagi dari awal materinya, setiap ada anggota baru ulang lagi dari awal. Makanya kayak abang bilang yang ketinggalan itu materi kan udah abang kirim ulang. Tinggal kalian lihat video YouTube-nya itu. Yang bingung, kalian udah tahu tempat bertanya di mana, kan gitu. Yang bingung sodorkan ke abang melalui Japri. Ini gimana bang? Kok bisa dapat bagi-bagi kayak gini? Pecahan ini bisa jadi kayak gini? Kan simple, tinggal tanya ke abang. Biar nggak lama kalian nunggu materi sampai selesai materi baru balik lagi ke materi dasar, kan gitu. Nah, biar jangan lama menunggunya itu. Sekarang kemandirian, ya kan? Oke, kita lanjut. Nomor berapa tadi? Nomor 4 lagi ya? 4. Tuh ada yang jawab tuh, nomor 4 udah dijawab. Oh, tapi tinggal 5 menit lagi atau enggak? Nomor 4 pun nomor 4 simpelnya itu kalikan, ya kan? 25 dikali 5 hasilnya itu tambahkan dengan hasil 3 dikali 1/6 itu 1/2 dikali 1/4 1/8. Tahu dapat 1/4 dari mana kan? Tahu dapat 1/4 dari mana kan? 25% itu sih 1/4. Nah, 1/8 udah. 1/8 itu berapa? Tinggal tambah desimalnya berapa? Tinggal tambahkan. Kan dapat. Udah dapat kira-kira. Ada yang jawab tuh, yang B jawabannya. Dia udah jawab yang B. Iya, jadi 0,5 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25. Jadi 0,5 dikali 25 dikali 25 bagi 2 Zul. 0,5 dikali 5 pangkat 25 itu 0,125. Ya kan? Betul kan? Salah Zul, 0,5 itu setengah Zul. 25 bagi 2. Oh iya, astaga. 12,5 Setengah. jadinya. 12,5 Bang. Iya, 12,5. Aduh. 12,5. Sorry. Ini tinggal ditambah. Ini tadi berapa hasilnya? 1/8 tuh. 1/8. 1/4 atau 1/8 ya? 1/2 dengan 1/2 tambah 1/4. Kali 1/4. Jadi 1/8. 1/8. Jadi 1/8 itu berapa? 0,125. Ya kan? Tinggal tambahkan. Ini 5 tambah 1, 6. Berarti 625. Udah 12. Udah dapat yang bola. Kan selesai. Aduh, ya kan? Oke. Ada yang keblinger ngikutinnya? Nggak apa-apa, ungkapin keluh kesah kalian.
Tapi kalau yang memang belum baru join ke grup MTK dasar, apalagi konsep dasarnya belum kuat, wajar lah itu. Ya rasa-rasain keblinger sedikit kan. Nanti ngikutin latihan di grup MTK dasar, lama-lama insya Allah bisa. Langsung nomor 6 aja lah ya. Ini nomor 5 pun apa panjang kali nanti. Nomor 6 lah. Nah, ya 5B. Nah, udah kalian cari lah itu caranya kayak mana bisa dapat B gitu. Oke, nomor 6. Ada penjumlahan, perkalian, pembagian. Ingat, yang jumpa sebelah kiri dulu dieksekusi. Perkalian dulu, ya kan? Min 4 dikali 30. Kalau ada salah satu yang min, udah pasti hasilnya min. Kalau perkaliannya dua-dua angkanya min, hasilnya pasti positif. Min kali min positif, kan gitu. Oke, 4 kali 3 12. Berarti min 120 dibagi 5. Berapa itu? 60. Udah harus apa lah? Kok 60? 24 ya, 24. Iya, min 24. Ya kan? Dikali dengan 10%. 10 itu kan 0,1. Ya kan? Ya. Bagi 100, ya udah. Ini 24 kali 0,1 2,4. Jadi min 2,4. 7 3/5. 3/5 itu berapa sih? 3 bagi 5? 6. 0,6. Iya, 7,6 jadinya. Iya. 3/5 itu kan 0,6. 7 3/5 jadi 7,6. 7,6. Ditambah min 2,4. Sama artinya itu berarti tambah min. Ya udah kurang ini. Dikurang. 7,6 kurang 2,4. 6 kurang 4 2. 52. Kurang 2 5. Jadi 5,2. Nah, udah dodol hasilnya. Kan gitu. Oke. Gimana? Aman puyengnya, masih dasar kali ini, walaupun memang materi wajib di SKD ini, operasional hitung sederhana. Bisa? Ayo. Tulis di kolom komentar kalau ada yang keblinger. Aman Bang puyengnya. Aman Bang, aman Bang. Aman ya? Pokoknya kalau Bang Zul nih tiu TKP-nya jos lah, insya Allah. Amin. Soalnya Ya, aku lihat sendiri labnya kemarin. Bukan promo ya. Live apa Bang? Nggak pernah aku konser Bang. Mau promo gimana nih? Semua yang daftar bimbel berbayar, apa yang dipromoin lagi? Oh iya ya. Nggak, siapa tahu temennya. Bayar semua ini. Temennya Bang, temennya. Oke, gimana? Cukup lah ya, kita sekarang store hafalan lah ya. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi untuk semua yang kita bahas tadi? Yang ketinggalan nanti tengoklah recordnya ya, tonton recordnya. Biar jangan lagi bergumul dengan belum terkuasainya konsep dasar. Ya kan, biar bisa ngikutin ngikutin yang lain setiap setiap soal operasional hitung. Gimana? Bisa mau stop hafalan kalian? Pasal 1 sama pasal 2. Belum hafal. Itu anak hukum aib loh itu, bilang belum hafal apa? Pasal berapa, Bang? Pasal 1 sama pasal 2. Pasal 1 UUD ya? Iya, UUD 1945.
Ya, tentang NKRI. Ayo. Pasal 1 itu kan negara Indonesia berbentuk republik. Ayo satu-satu dulu. Satu-satu. Siapa yang mau tunjuk tangannya aja dulu biar abang silent. Raffi bang, pasal 1 bang. Saya bang. Saya Syahrul. Ayo. On cam lah bang. Siapa ini? San, Saskia di stop sekarang- aja San. Yang mau storan on cam. Enggak apa-apa bang. Biar nggak apa-apa lah, biar nggak apa-apa, dilanjut aja recordnya. Biar Saskia di stop aja nggak apa-apa. Recordnya tetap, iya. tapi Saskia di stop. Oke. Silakan tunjuk tangan. Siapa yang mau store apalan? Raisen. Yang mau storan itu Raisen. Saya. Siapa itu? Ada Raisennya nggak sih? Ayo satu-satu. Pejuang CPNS 2023 dulu. On cam ya. Oke, ayo on cam biar terlihat curangnya. Ayo pejuang CPNS on cam. Silakan. Bang, aku itu bang, dosa lah on cam bang. Aku sambil nepuk anak ini. Oh, ya wes lah. Gimana sejarahnya bang tunjuk tangan kayak gitu bang? Nggak etis juga bersinglet bang ya. Iyalah. Ya. Ayo bang, boleh lah. Raisen Sarul, cari aja menu Raisen. Pejuang Pasal CPNS. 1 pasal 1. Iya, yang Satu NKRI. udah pasal 1 kan ayat 1. Satu dulu, yang lain silent dulu. Satu-satu. Pejuang CPNS dulu ya. Oke. Oke. Ya, silakan Pejuang CPNS 2023. Bang Raffi ini kan? Yo, Oke, Bang. pasal 1 ayat 1 itu negara kesatuan berbentuk republik. Terus yang Pasal ayat ayat 2-nya kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang 3-nya? Terus ayat 3-nya Indonesia adalah negara hukum. Iya. Jadi NKRI pasal 1 kan. Jadi kalau kita kaitkan dengan wawasan Nusantara yang disebut NKRI itu gimana, Bang? Soal kita di latihan soal kita 2 minggu lalu, 3 minggu lalu itu. Yang disebut NKRI itu gimana, Bang? Gimana Bang? Gambaran Indonesia itu, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari apa gitu? Wawasan Nusantaranya. Kan udah pernah itu kita bahas, kalau nggak salah 2 atau 3 minggu yang lalu di latihan soal. Yang disebut Indonesia itu gimana? Terdiri dari kesatuan. Jadi NKRI itu terdiri dari kepulauan dan kesatuan dari kepulauan dan perairan, kan gitu. Itulah yang disebut NKRI. Kayak yang kita bahas kemarin, bukan sekedar daratan dan kepulauan doang atau perairannya doang, tapi kesatuan dari perairan dan kepulauan. Itulah disebut dengan NKRI. Wawasan Nusantara kan udah kita bahas kemarin tuh di latihan soal. Masih ingat? Latihan soal tanggal berapa gitu, lupa aku. Yang disebut Indonesia itu gimana gitu. Kalau nggak salah kepulauan, tunggu ya. Sekalian kita lihat di latihan soalnya. Itulah gambaran dari ayat pertama. Kepulauan. Di tanggal 9 bulan 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sesuai dengan pasal 25A juga itu. Kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau, kepulauan lah itu. Di antara Samudra Pasifik dan di antara benua Asia dan Australia. Itulah disebut NKRI kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pasal 1 ini yang nggak akan
pernah diubah, nggak boleh diubah. Dari yang boleh diubah itu kan pemerintahan, terus apalagi kemarin pemerintahan dari mulai liberal sampai ke ke demokrasi kan gitu, demokrasi terpimpin. Nah, itu boleh diubah. Yang nggak boleh diubah itu pasal 1. Pasal 1 di ayat 1. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Sekarang di ayat 2-nya. Kedaulatan di tangan rakyat. Itulah cerminan dari sila keempat. Bukan lagi di tangan MPR kayak sebelum reformasi. Terakhir itu kalau nggak salah di masa Megawati. Iya, di masa jabatan Megawati yang presiden setelah pemilu hasil pemilu itu yang nentuin MPR lagi. Itu beda. Sekarang kan udah semenjak SBY lah itu udah nggak diterapkan lagi itu. Semenjak SBY selesai dari pemilu udah langsung jadi udah menang di segala kan langsung jadi presiden kan gitu, nggak perlu lagi nggak perlu lagi MPR yang menentukan dengan voting dan segala macam. Kalau dulu zaman Megawati hingga ke dari mulai Soeharto, Pak Habibie, Al-Mukarram Gus Dur sama Megawati itu kan MPR yang menentukan sampai voting sampai malam itu nggak salah voting dia gitu kan, semua fraksi itu sebagai wujud perwakilan dari rakyat. Tapi terakhir di zaman SBY itu diubah, hasil dari pemilu voting pemilunya itulah yang dijadikan dasar paslon itu jadi presiden gitu. Oke, negara Indonesia adalah negara hukum, nggak boleh sewenang-wenang. Itu juga cerminan dari sila kedua, ya kan? Nggak boleh main hakim sendiri. Semua nggak ada yang kebal di mata hukum, gitu. Itulah cerminan dari ayat ketiga kan, pasal 1. Oke, pasal 2-nya Bang. Kalau pasal 2 belum hafal aku, Bang. Belum hafal? Oke lah, nanti lagi lah, silakan dihafal nanti. Ada yang mau nyetor hafalan lagi? Silakan tunjuk tangan. Pasal 1, pasal 2 loh ini. Ayo, mana anak-anak hukum ini? Masa aib loh kalau anak hukum belum hafal pasal-pasal. Undang-Undang 1945 loh ini. Saya Bang. Silakan, Bro. Saya baru hafal pasal 1 sama pasal 2, Bang. Ya iya, memang cuma cukup pasal 1, pasal 2 deh, jangan banyak-banyak kali. Oke. Satu. Pasal 1 ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 3, negara hukum. Pasal 2 ayat 1, MPR sama dengan DPR plus DPD. Benar Bang? Pasal 2 ayat 2, sidang MPR 1 kali 5 tahun. Pasal 2 ayat 3, MPR dipilih suara terbanyak gitu Bang. Benar? Iya. Jadi pas ayat 1-nya kan di pasal 2 ini menjelaskan MPR itu terdiri dari DPR, DPD, dan DPRD. DPR udah tahu lah kan dari berapa fraksi itu 13 ya.
10 apa 13, lupa aku. Di dalam DPR itu. Nah, kalau DPR udah tahu lah kan. Kalau DPD itu di pusat juga, tapi yang mengambil yang menyerap aspirasi dari DPRD. Sebenarnya DPD ini kalau bisa dibilang dia bukan dia hanya mengawasi aja. Dia untuk persetujuan dan segala macam dia nggak ada kekuatan. Makanya sempat ada isu kemarin mau dihapuskan aja DPD ini. Untuk apa? Banyak kali anggaran kan gitu kata. Nah, dia di situ cuma sebagai apanya aja nya, pengawas, terus pemberi pertimbangan DPD ini. Kalau DPRD dia di daerah masing-masing. Itulah yang menyerap aspirasi dari rakyat untuk dilanjutkan ke DPD ngasih pertimbangan ke DPR gitu kan. Untuk yang ayat 2-nya bersidang sedikitnya 5 tahun, yaitu tadi permasalahan misalnya ada RUU atau lebih seringnya itu tentang APBN kan gitu. Bersidang minimal 5 tahun sekali. Ya kok 5 sorry. bukan APD. Kalau 5 tahun itu maksudnya untuk perencanaan pemilu berikutnya. Untuk iyalah dalam pengambilan pemutusan RUU, terus ya APBN setiap tahunnya itu kan gitu. Yang penting 5 tahun itu biasanya untuk masalah perencanaan pemilu. Untuk yang suara terbanyak yaitu MPR, makanya dibilang di MPR itu juga diambil dari melalui pemilu kan gitu. Untuk hanya DPRD yang dia nggak boleh dari partai politik, harus independen. Calegnya ini nggak boleh dari partai politik, dia harus independen yang bertarung untuk jabatan DPRD ini gitu. Untuk menjaga kestabilan juga supaya jangan ada kepentingan. Oke. Tadi mau abang tanya lagi, Dek. Siapa tadi tuh? Ya, Bang. Abang tanya lagi tentang penjabaran pasal 1 tadi. Pasal 1 ayat 1 gimana tadi? Yang disebut NKRI itu yang gimana? Yang disebut NKRI itu? Ya, sebut NKRI itu gimana? Kepulauan. Ayo satu-satu dulu, Dek. Satu-satu dulu, Dek. Dek siapa tuh? Dek Dini dulu. Ya. Yaitu sama seperti pasal 25, Bang. 25A yang disebut Indonesia itu terdiri dari kepulauan dan perairan, ya kan? Yang diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Itulah disebut NKRI. Ayat 2-nya di tangan rakyat. Kedaulatan negara di tangan rakyat, Bang. Rakyat yang mana nih sekarang? Kedaulatan di tangan rakyat berarti segala pasangan calon legislatif itu diperoleh dari hasil pemilu kan gitu. Nah, itulah langsung berdasarkan pilihan angka terbanyak, bukan dari lagi gitu, bukan ditentukan oleh anggota MPR lagi. Meskipun MPR itu disebut perwakilan rakyat, tapi yang namanya di tangan rakyat berarti harus betul-betul berdasarkan hasil pilihan rakyat kan gitu.
Negara Indonesia adalah negara hukum. Gimana itu gambarannya? Semuanya terkait sama hukum, Bang. Tidak kebal hukum. Nggak boleh sewenang-wenang, gitu kan? Nggak boleh main hakim sendiri. Balik ke pasal Apalagi 2. nih kalian yang laki-laki, kalau ada yang jambret atau apa, jangan suruh-suruh kalian aja mainkan tinju kalian. Ya, itu udah menyalah itu. Walaupun dia salah, tetap ada prosedurnya. Kita ini negara hukum. Jangan suntuk-suntuk kalian di kantor, kalian lampiaskan ke situ. Kan gitu. Negara apa ini nggak main itu alasan nanti keluargamu yang kayak gitu marah juga dan segala macam, nggak main tuh alasan kayak gitu. Ya, negara ini negara hukum, jangan main hakim sendiri. Serahkan ke yang berwajib. Itulah. Terus apapun jabatannya, nggak ada yang kebal hukum. Itulah gambarannya. Oke, ada lagi yang mau menyetor hafalan? Satu orang lagi. Kalau nggak ada, biar kita akhiri pas 9:30 ya. Karena Wita pun udah jam berapa sekarang kan? Aduh. Ada lagi yang mau nyetor hafalan sebelum kita akhiri? Ya, udah selesai. Udah selesai. Ayo anak hukum. Apalah ya. Dirimu anak hukum ya, Dek? Putri bukan ya? Dek Desi ya? Aduh. Nakes. Oh iya, nakes ya. Dek Desi yang anak hukum ya. Ada nggak Dek Desi? Sibuk rapat dengan Bang Hotman mungkin ya? Nggak ada ya. Yang lain aman? Nggak ada lagi mau nyetor hafalan? Atau mau menghafal dulu nanti? Abang hitung mundur dari 5 ya. Biar jangan lama kali kita. 5, 4, Langsung satu 3, aja, Bang. 2, 1. Oke ya. Jadi untuk minggu depan pasal berapa maunya? Tapi berurut lah. Pasal 3 sama 4 lah. 3 aja. Ya. 5 ayat itu. Jadi kalau yang belum hafal pasal 1, pasal 2, hafal juga pasal 1, pasal 2-nya. Ya. Jadi untuk Zoom minggu depan pasal 3 sama pasal 4 gitu. Sedikit-sedikit Ya, lama-lama makin puyeng. Oke. Jadi nanti yang ketinggalan tadi lihat aja recordnya. Yang bingung kalian udah tahu tempat bertanya di mana, ya kan? Tinggal datang ke kantor ke Kapolsek terdekat. Nah, jadi udah enak kan? Oke ya. Nah, jadi kita cukupkanlah Zoom kali ini ya. Kurang lebihnya ya ditambah-tambahin lah kalau kurang lebihnya. Ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Zul. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang. Oke, sama-sama Bang.